Untuk berikut dapat saya sampaikan berita update terkini ya tentang langkah-langkah yang akan kami lakukan dari kuasa hukum 7 terpidana pada kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 yang lalu. Sebagaimana kita tahu bahwa setelah putusan PK tanggal 16 Desember 2024 yang lalu, bahwa memang 1 minggu kemudian ya, tepatnya mulai dari tanggal 21 Desember 2024 hampir semua aktivitas libur, termasuk kita semua, kami semua tim hukum, banyak yang sudah tersusun acara keluar bersama dengan keluarga dan sebagainya. Dan per tanggal 6 Januari 2025 kami sudah aktif beraktivitas kembali. Kami sampaikan bahwa tim kuasa hukum untuk 7 terpidana tidak akan tinggal diam. Minggu ini kami akan kejar ya untuk meminta salinan putusan dari PK di Mahkamah Agung, sambil kami mempersiapkan langkah-langkah ya yang akan kami lakukan dari tim kuasa hukum ya 7 terpidana di kasus Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 yang lalu. Adapun langkah-langkah yang akan kami lakukan, bahwa minggu ini kami akan segera mengirimkan surat permohonan untuk audiensi bertemu dengan Komisi 3 DPR RI. Kami memohon kepada Ketua Komisi 3 DPR RI agar dapat memberikan waktu kepada tim hukum dan keluarga ya. Bila mana kami akan menghadap, kami akan beraudiensi, kami akan bercerita selaku wakil rakyat kami di DPR RI, perjuangan yang sudah dilakukan, apa yang terjadi, apa harapan kami gitu ya untuk kepada DPR Komisi 3. Kenapa kemarin kami tidak tempuh untuk menghadap ke Komisi 3? Oleh karena kami menilai pada pengajuan PK terdahulu kemarin itu adalah murni untuk upaya hukum yang luar biasa yang kami lakukan. Ya? Setelah upaya hukum luar biasa lewat PK yang kami lakukan pada tahun 2024 yang lalu, dari bulan Juni ya, yang lalu ketika kami lakukan ya, maka setelah putusan PK dapat kami informasikan hasilnya adalah Mahkamah Agung menolak PK bagi 7 terpidana di kasus Vina dan Eki ini. Tentu upaya hukum lain akan kami lakukan untuk mendapatkan bukti baru dan langkah-langkah hukum ke depan. Ya, itu sebabnya kami memandang, tim hukum ini dan keluarga memandang perlu untuk melakukan audiensi kepada Komisi 3 ya, untuk mengawal kasus ini dan upaya-upaya hukum yang akan kami lakukan ya, untuk dapat dikawal oleh Komisi 3 selaku wakil rakyat ya, di DPR RI ya. Sebagaimana kita tahu bahwa kasus ini adalah menyentuh rasa keadilan bagi keluarga terpidana dan juga masih masyarakat luas, mendapatkan perhatian yang begitu luas dari masyarakat. Tentu kita harapkan Komisi 3 DPR RI dapat berperan ya, menunaikan fungsi pengawasan, fungsi selaku perwakilan rakyat ya. Kami selaku rakyat masyarakat bersama dengan keluarga akan datang menghadap untuk melakukan audiensi. Kami akan bercerita dari A sampai Z dan langkah-langkah hukum kami akan kami lakukan untuk ke depan. Kemudian langkah yang kami akan lakukan berikut adalah kami akan berkirim surat kepada Bapak Kabar Reskrim Mabes Polri untuk mempercepat penanganan terhadap LP ya, laporan polisi yang kami sudah laporkan baik kepada terlapor Aib dan Dede maupun terhadap Bapak Rudiana dan kawan-kawan ya. Jadi kami berharap laporan kami ini dapat diproses dengan cepat, sehingga dengan profesional dari kepolisian kita harapkan dapat terungkap dengan profesional ya fakta hukum yang sebenarnya terjadi pada tahun 2016 yang lalu ya. Kami akan bersurat juga kepada Bapak Kapolri untuk memohon waktu untuk audiensi ya, kami kuasa hukum dan juga keluarga terpidana ya, selaku Bapak dari pengayom masyarakat di Indonesia ya, Bapak Kapolri, kami berharap juga dapat menerima kami ya, untuk dan keluarga untuk kami beraudiensi, untuk kami menceritakan, dan kami akan memohon penanganan yang serius terhadap laporan polisi yang kami layangkan. Ini penting, kenapa? Terutama laporan kami terhadap Aib dan Dede ya, yang kami laporkan diduga memberikan keterangan palsu di bawah sumpah tahun 2016 lalu. Nah, sekali lagi ini penting karena di dalam peristiwa 2016 yang lalu
di dalam putusan pertimbangan dan juga di dalam kronologis dan peristiwa yang terbangun sehingga peristiwa ini dianggap pembunuhan yang dilakukan oleh 7 terpidana dan juga sangat total, jadi 8 orang, ada 3 DPO, 11 orang total, ya. Maka yang melihat ini hanya Aib dan Dede, ya. Saat itu yang melihat peristiwa ini. Sekarang peristiwa itu terjadi adalah belakangan setelah kami melaporkan Aib dan Dede ternyata mengaku bahwa pada tahun 2016 yang lalu dia memberikan keterangan yang palsu, bukan sebenarnya yang terjadi. Dia tidak pernah melihat para terpidana, ya 11 orang atau apalagi yang 7 terpidana yang sekarang masih seumur hidup ada di lapas adalah pelakunya. Dede tidak pernah melihat. Jadi karena dia tidak pernah melihat, ini penting buat kami sehingga harus diproses bahwa Dede pada tahun 2016 lalu memberikan keterangan palsu. Harapan kami kalau ini bisa naik sidik lalu bisa disidangkan P21 nanti ke pengadilan, ya. Harapan kami adalah bahwa putusan terhadap Dede ataupun Aib, ya, silakan Mabes Polri untuk melakukan langkah-langkah kepolisian, ya. Bahwa itu putusan itu kami nantikan, ya, untuk kami ajukan sebagai bukti novum, ya, atau ke pertentangan keputusan, ya, sesuai dengan KUHP 263 Ayat 2, ya, bahwa kami akan mengajukan upaya hukum yang kedua. Pasti akan terjadi pertentangan putusan, ya. Kenapa? Karena tahun 2016 yang lalu mereka di dalam pertimbangannya, di dalam putusannya mengatakan atas kesaksian Aib dan Dede, ya, terjadilah mereka bahwa para terpidana ini pelaku pembunuhan itu ternyata saat ini bukan, mereka tidak melihat bahwa 7 terpidana ini yang masih ada mendekam ini pelakunya, ya. Tentu terjadi pertentangan keputusan dan ini sangat penting buat kami untuk kita kawal, ya. Menurut kami inilah bukti yang paling vital, ya, masyarakat kita kawal bersama. Penting sekali untuk menunggu naiknya status dari laporan polisi tentang memberikan keterangan palsu yang dilakukan, ya, oleh Aib dan Dede. Wow, ya. luar biasa. Kami dapat pastikan kasus ini harusnya naik. John Ya, LBF, kenapa? keren. Karena dari 2 orang yang kami laporkan, yaitu Aib dan Dede, memberikan keterangan palsu. Dede sudah mengaku. Ya, kita melaporkan seseorang diduga melakukan tindak pidana dan selama penyidikan orang yang kita laporkan itu mengaku, dan ini tidak ada alasan buat Mabes Polri untuk tidak melanjutkan, ya. Apapun yang dilakukan oleh Mabes Polri kita harapkan segera percepat, ya. Selama ini berjalan laporan kami, tapi kami mohon untuk dipercepat, ya, laporan kami, ya, karena kami memerlukan supaya laporan kami ini untuk ditindaklanjutin dan kita upayakan untuk bisa sampai disidangkan di pengadilan sehingga bisa terbuka dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi pada tahun 2016 lalu, ya. Dengan keputusan yang inkrah dari kasus laporan polisi kami ini, maka kami akan menjadikan novum untuk PK kedua, ya, supaya tidak terlalu lama para terpidana yang kami yakini tidak bersalah, bukan mereka pelakunya pada tahun 2016 lalu dalam kematian Vina dan Eki, mereka masih mendekam. Bayangkan mereka sudah tahun ke-9, memasuki tahun ke-9 sekarang, mendekam di penjara atas apa yang tidak mereka lakukan, kejahatan yang mereka lakukan. Tentu sungguh sangat miris bagi kita, ya, selaku masyarakat Indonesia. Kami harapkan bahwa keadilan itu masih berjalan, ya. Kami juga memohon perhatian dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, ya, tolong Pak memberikan perhatian yang khusus kepada peristiwa Vina dan Eki Cirebon 2016 ini. Dengan fakta-fakta yang terungkap, ya, kami tentu akan menempuh jalur politis, kami akan menempuh jalur hukum yang dapat kita lakukan, ya. Demikian masyarakat Indonesia pencinta keadilan, kami mohon doanya, kami mohon supportnya kepada tim dan juga keluarga supaya kebenaran dapat diraih dan kebenaran itu masih hadir di muka bumi Indonesia ini. Jadi bagi masyarakat sekalian, mohon maaf setelah sekian lama, hampir 2 minggu, saya baru memberikan update terkini tentang langkah apa yang akan kami lakukan selaku kuasa hukum. Ya, dengan demikian terus kita kawal, jangan pernah padam, dan semoga keadilan sekali lagi dapat